Horas. Sekali lagi Horas. Nah, yang kedua nggak kaget. Selamat datang, kami bersyukur menyambut para jemaat sekalian di ibadah bulanan komunitas Bonapa Sogit Diaspora. Kita berkumpul rutin setiap bulan ya, kalau kita lihat kertas acara kita ini demi satu visi. Menghasilkan komunitas Batak yang menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu kita bersyukur khususnya di dalam momentum mengingati hari kebangkitan Yesus Paskah yang baru kita peringati minggu lalu, dan hari ini kita peringati di ibadah bulanan komunitas Bonapa Sogit Diaspora. Karena itu mari kita bersuka cita, kita sambut kiri kanan dan kita mulai praibadah kita dengan mengingat kami membacakan satu ayat yang indah dari 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan, kita serukan, ku menang di dalam Yesus Tuhan, bersama Yesus Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersuka cita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus. Kita boleh saling selamat Paskah, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Mari bersukacita memuji Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah dia, bersakanlah bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi, raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak, darah yang tua dan yang muda, ucap syukur. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi dan berdoa untuk memulai ibadah di sore hari ini. Di salib itu Tuhan Yesus menyelesaikan hutang dosa kita.
karya salib Kristus yang menganugerahkan penebusan dan keselamatan kita. Mari bersyukur dalam doa pribadi kita atas karya keselamatan Kristus. Mari juga mengaku dosa kita ketika kita masih jatuh di dalam dosa. Selagi kita berdoa, Solis akan menyanyikan Sai Sol Hot Tu Silang Mi mengantar saat teduh kita. Sai Sol Hot Tu Silang Mi, Yesus ingat aku, mual nama baudisi, imai rumoku, silang mi Tuhan ki mampu jioku, pai masogon satau, iende ono silang mi Tuhan ki imampu jioku, pai masogon satau, iende onoku. Amin. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu Tuhan. Agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh. Aku pandang wajah, Pada wajahmu dalam cahaya mulia. nungaro au o Tuhanku. Roh Tuhanku, roh Tuhanku hai di batas kinanan, langsung roh harus sudi, saya memuji Tuhanku, baik majul Jemaat kami undang untuk berdiri. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku. walau gunung beranak, sucikanlah diriku, agar doa dan
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah, bersekutu, dan pada hari ini kami ingin kembali merayakan kebangkitan Kristus. Dan dalam ibadah komunitas Batak Diaspora ini, dimanapun kami berada, baik di gereja ini maupun yang ikut ibadah secara online, biarlah kami semua mendapatkan penguatan dan mendapatkan pesan bahwa kebangkitan Kristus memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Allah, pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita bersuka cita dengan seluruh orang percaya. Kristus bangkit, soraklah haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Hanya yang wanita, Kuasa kubur menyerah, yang pria, Haleluya. wanita, dan neraka takluklah. pria, Haleluya. bersama-sama Kristus jaya. Kristus jaya atas kau, haleluya. Dan terbukalah firman, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Yang pria, Hai tinggalkan maut kelam, wanita, yang pria, ikut Dia yang menang. wanita, bersama-sama bangkitlah. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan atas pujian yang kita naikkan. Kita sampai dalam pembacaan Mazmur. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian membacakan ayat yang genap. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bersama-sama,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terpujilah Tuhan. Kita akan menyaksikan video kesaksian pujian dari mahasiswa-mahasiswa STT Trinity Parapat, Suman to Jesus. Filipi pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita naikkan pujian. Nama Yesus terus bersuara, biarlah kuasa firman itu yang menyanggupkan dan mengubahkan hidup kita. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terbeli. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin. Sangat indah nama Yesus. Sangat indah nama Yesus. Kasihnya bakar kalbu. Ku bersyukur melepasku karena ku telah ditebus. Nama Yesus terus bersinar, takkan pudar cahayanya. Nama Yesus terus bersinar, takkan pudar cahayanya. Nama Yesus terangi jiwa, meski gelap sekalipun. Walau dunia nanti musnah, gelaplah matahari. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Sungguh indah nama Yesus. Sangat indah nama Yesus. Kasihnya bakar kalbu. Ku bersyukur melepasku karena ku telah ditebus. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah, sebagai komunitas Bona Pasogit Diaspora, kami boleh bersama-sama beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 17. Roma 8 ayat 9 sampai 17. Ya. Saya akan baca untuk kita semua dari terjemahan baru yang pertama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Shalom. Izinkan saya mengucapkan selamat Paskah kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara di persekutuan ini dalam ibadah komunitas Buana Pasugid Diaspora. Nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT Jakarta, yang dulu namanya STT Jakarta, di dekat dari sini, Proklamasi. Kami full time di STFT Jakarta. Saya sekarang sebagai ketua atau rektor di STT Jakarta. Jadi senang sekali bisa bersama dengan Ibu Bapak di ibadah ini. Hari ini saya lihat ada teman-teman siswa, ada 3 orang di sini. Tadi saya lihat teman-teman dari STT Trinity ada juga ya, dari Parapat. Tadinya saya kira mereka hadir, karena saya lihat di acara ada persembahan pujiannya, ternyata online. Saya kira live juga tadinya, ternyata enggak juga ya. Jadi salam buat teman-teman STT Trinity yang mungkin ikut beribadah bersama-sama secara online. Nah, Ibu Bapak senang sekali bersama dengan komunitas Buana Pasugid Diaspora ini. Saya baru sekali. Jadi saya memperkenalkan juga keluarga, istri saya Dorta Pardede. Kami punya 2 anak kami berusia hampir 11 bulan ini, 11 tahun dan 3 tahun. Anak kami yang 11 tahun kelas 5 di belakang sini nih, SDK Penabur 9. Jadi saya tiap hari ke sini, makanya tadi tenang-tenang karena saya tahu jarak ke sini membutuhkan berapa menit. Karena setiap hari melewati rel kereta api, tantangan yang ada di sana. Itu tantangan nih kalau pagi-pagi rel keretanya. Kita harus tahu selaknya, kapan dia nggak ada kereta, kapan ada macetnya. Juga senang sekali karena gereja ini juga dekat dengan tempat kami bergereja. Saya bergereja dengan kakak di sini ya, kami di HKBP Menteng Jalan Jambu, tapi saya sendiri bukan pendeta organik karena tugas saya full time-nya adalah di STT Jakarta. Nah, demikian perkenalan. Tadi saya mau di bawah, cuma disuruh ke atas. Jadi ini bukan keinginan saya, katanya pendeta harus di atas. Yang kedua, saya mendapat pesan bahwa khotbahnya harus eksposisi. Wah, saya nggak tahu nih, Pak Kawas kali yang bilang itu ya. Biasanya Pak Kawas itu agak penjelasan amang gitu. Betul ya? Enggak ya? Bukan dia, oke. Eksposisi.
Jadi siapa yang minta akan mendapatkan. Ini khotbahnya eksposisi. Makanya saya sebenarnya mau di situ supaya dekat dengan ininya juga. Boleh ya? Ini kehendak apa? Masa. Izin saya turun dulu sebentar. Cek. Dan di sini saya nggak usah megang mic gitu. Nah, baik, saudara-saudara, kita tahu bahwa ada rangkaian minggu ya, minggu Prapaskah, lalu Paskah. Sebenarnya dalam tradisi gereja, minggu Paskah adalah saatnya lilin putih yang tinggi itu dibawa masuk. Karena minggu Paskah adalah minggu lilin Kristus yang baru. Jadi kalau ibu bapak pernah ke gereja Katolik sepertinya masih begitu, tetapi gereja-gereja di luar negeri, kalau dia punya lilin putih yang besar itu digantinya waktu Paskah. Dia diganti waktu Paskah, sehingga waktu Jumat Agung, dalam tradisi kan lilin dimatikan gitu ya, lilin terakhir. Minggu-minggu Prapaskah biasanya begitu, ada lilin. Minggu Prapaskah pertama lilin 1 dimatikan, 2, 3, 4, 5. Lalu terakhir hari Jumat Agung lilin Kristus yang dimatikan, lilin putihnya. Dan tandanya Kristus mati, tapi hari Minggu Paskah lilin baru dibawa ke depan. Itulah tanda lilin Paskah. Dan setelah itulah kita punya rangkaian, ada kenaikan lalu ada turunnya Roh Kudus. Nah sebenarnya teks yang kita baca ini lebih cocok untuk Minggu Pentakosta menurut saya dan menurut tradisi gereja. Tetapi tentu tradisi Pentakosta atau turunnya Roh Kudus yang menuntun kita untuk memiliki hidup baru yang berkuasa sehingga disebut the mighty power in us adalah akibat atau rentetan dari kebangkitan Kristus. Nah karena itu saudara-saudara, tema ini akan menghubungkan bagaimana Kristus yang bangkit memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah yang menjadi pertanyaan saudara-saudara adalah dalam hidup ini tidak mudah untuk mengenali secara gamblang siapa murid Kristus. Tidak mudah. Dan kita tahu bahwa dalam hidup ini murid Kristus pun bisa jadi punya pikiran dan aksi berbuat jahat. Ya, ada dua istilah Ibu Bapak yang disebut vice and virtue. Virtue itu adalah ketika orang berpikir dan melakukan segala hal tentang yang baik, sementara vice itu adalah pikiran dan aksi untuk melakukan hal yang jahat. Nah, menentukan apa yang baik dan yang jahat ternyata tidak selamanya mudah. Saya ingat bahwa kampus kami sering dikritik karena dibilang teologinya abu-abu. Tetapi teologi abu-abu sebenarnya bukan karena kami tidak yakin akan apa kebenaran, tetapi bahwa untuk menemukan apa yang benar, kita harus selalu tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Dan inspirasi Roh Kudus bisa berbeda pada orang yang berbeda. Karena kita punya karunia yang berbeda. Karena itu kita sebagai sebuah komunitas perlu betul-betul bersama-sama mendefinisikan betulkah ini yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan karena kita tidak yakin apa yang benar, tapi karena kita harus berhati-hati. Jangan sampai satu orang menafsir untuk kita semua lalu mengatakan ini firman Tuhan. Sebagai contoh saudara-saudara, mengatakan siapa yang baik dan yang jahat, menurut ibu bapak, Robin Hood baik atau jahat? Ngomong-ngomong, tahu cerita Robin Hood ya? Tahu ya? Ini anak generasi sekarang nggak tahu lagi nih Robin Hood. Ibu bapak, menurut ibu bapak Robin Hood baik apa jahat?
Jadi Robin Hood mencuri dari orang jahat, membaginya kepada orang miskin. Baik apa jahat? Siapa orang kaya di sini? Baik apa jahat? Baru satu soal udah bingung gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena mencuri itu salah. Mencuri itu salah, betul? Atau kita udah beda pendapat ini? Kalau dia mencuri untuk kebaikan, tapi dia tetap mencuri. Betul apa tidak? Makanya kita sering memaklumi bohong demi kebaikan. Nah, bilang mama nggak ada kalau dia nagih hutang gitu. Nih pinjol merajalela nih, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Tapi nama pencuri salah. Tapi begitu kita bilang dia mencuri untuk membantu orang susah, jadi baik. Jadi baik deh. Kenapa? Karena kegunaannya, fungsinya. Apakah perbuatan jahat kalau fungsinya jadi baik adalah baik? Menggusur demi kemajuan. Tergantung ibu bapak. Kalau ibu bapak yang digusur pasti nggak suka. Tapi kalau kita yang nanti akan menggunakan jalan itu, kita bilang gusur aja. Bandel kali orang ini. Ibu bapak lihat orang-orang yang hidup di pinggir kali, di bantaran kali, yang seharusnya tidak tinggal di situ. Ibu bapak setuju kalau mereka digusur? Hah? Loh, eksposisi. Setuju kalau digusur? Persis. Selalu kita akan punya diskusi. Karena itu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat agak sulit. Misal pencuri salah. Tetapi pencuri hatimu, baik. Kalau pencuri hatimu tapi dia sudah punya pasangan, begitu kita tambah detail pada sebuah peristiwa, penilaian kita berubah. Itu yang perlu betul-betul kita pikirkan. Karena itu dalam praktiknya untuk mengatakan yang mana yang orang baik dan mana orang jahat, sebenarnya tidak semudah itu, ibu bapak. Misalnya dalam berita 4 tahun yang lalu, di tahun 2017 atau udah lebih ya, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, persis di bulan April, Pak Fidelis punya istri sakit kanker. Karena istrinya kesakitan, istrinya harus diberi ganja supaya bisa menahan rasa sakit. Tapi karena ganja ilegal di Indonesia, dia ditangkap dan ketika dia ditahan, istrinya meninggal. Apakah Pak Fidelis orang jahat? Kalau dia tinggal di Belanda, dia bukan orang jahat. Karena di Belanda, Anda boleh menanam pohon ganja sampai 4 pohon per orang. Di rumah. Sementara kalau kita makan mie Aceh, yang enak itu, biasanya, kalau Jakarta udah nggak pernah saya lihat, tapi kalau di Medan, ada baunya yang khas. Meskipun dibilang tidak, gitu. Tapi baunya nggak bohong. Karena itu bumbu masak. Dulu digunakan oleh teman-teman. Saking enaknya jadi dibakar. Apakah ini jahat? Atau ada orang baik yang kita kenal baik, tapi kemudian melakukan kesalahan, apakah itu membuat dia jadi orang jahat seperti Uskup Belo? Bapak Ibu mungkin tidak tahu, ada berita ini Bapak, dan saya termasuk orang yang kecewa, sedih, sedikit marah,
Karena beliau adalah peraih Nobel perdamaian. Dulu waktu almarhum ayah saya masih hidup, beberapa kali bertemu dengan beliau. Karena ayah saya dulu di penjara di Cipinang, ayah saya Mukhtar Papahan. Jadi waktu di penjara di Cipinang, urusan luar negeri itu dengan Pak Sanana gitu. Sanana kan dulu ditahan juga di LP Cipinang. Jadi mereka sering diskusi. Dan saya tahu Uskup Belo ini berjuang dengan sungguh-sungguh untuk rakyatnya, untuk warganya. Tetapi kemudian terungkap berita ini, anak-anak yang dilecehkan mengadukannya di Belanda. Mereka pindah ke Belanda. Apakah ini membuat Uskup Belo jadi orang jahat? Bagaimana kita bisa mengatakan yang baik dari yang jahat? Nah, pada hari ini bagaimana kita bisa melihat kalau orang rajin berdoa tapi rajin menipu? Kita tahu kasus 271 triliun. 271 triliun. 271 triliun. Kita beli kerupuk nggak habis, enak mah. Kita mau buat pesta tortor tiap hari nggak habis. 271 triliun. Dan sering nyumbang ke gereja. Kami belum dapat di STT Jakarta. Ini Pak Kawas jangan yang meriksa ya, saya nggak tahu juga. Kita hati-hati nih, ada Pak Kawas di sini. Karena itu ada seorang rekan saya, kolega yang menulis buku, Peter Voss, Profesor Peter Voss, dia bilang, bagaimana menentukannya? Dia bilang, jika seorang terus berbuat baik namun jatuh sekali dalam kejahatan, berarti dia manusia yang baik, yang tergoda pada kejahatan. Tetapi kalau dia terus menerus melakukan kejahatan dan kebaikan pada saat yang bersamaan, jadi terus dia berdoa, nipu, berarti dia orang jahat. Gitu kata dia. Kalau orang baik bisa saja jatuh dalam godaan. Biasa, itu biasa. Orang baik jatuh dalam godaan, itu namanya orang baik yang tergoda. Tapi kalau dia selama ini terus menerus memikirkan gereja nipu gitu ya. Nah, mungkin dia sebenarnya adalah orang jahat. Itu definisi yang dia tawarkan. Nah, hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang mengubah kita. Itu pesan hari ini. Kita mendapatkan Roh Kudus karena Kristus datang, dan seharusnya Roh Kudus ini mengubah kita dari dalam, sehingga kita didorong untuk berbuat baik dan menghilangkan keinginan daging. Kira-kira begitu. Ya Bapak, di dalam film Avenger, saya sering menggunakan contoh ini. Dalam film Avenger menurut saya ada seorang tokoh yang bisa kita komparasi dengan Roh Kudus, yaitu Bruce Banner. Bruce Banner kalau dalam saat kesulitan dia menjadi Hulk gitu ya. Dan semua kesulitannya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi ada kuncinya, dia nggak suka jadi Hulk. Karena pertama selain bajunya robek gitu ya, jadi setiap bangun dia colong baju orang gitu ya. Tapi setiap kali dia jadi makhluk ini, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi dia tahu masalahnya akan selesai kalau dia jadi Hulk, tapi dia nggak mengendalikan dirinya. He's not in control. Something in him is in control. Dan dia nggak suka itu. Itu sebabnya dia menolak, bahkan bersaing supaya Hulk-nya nggak muncul. Sampai akhirnya di akhir film Avenger dia kemudian menjadi Profesor Hulk. Dia menggabungkan keduanya. Tapi Roh Kudus kira-kira saudara-saudara, jika dia kita dengarkan, dia akan mengeluarkan kita dari berbagai masalah. Tapi dia bisa menyuruh kita melakukan hal-hal yang kita juga tidak suka. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak pas. Karena ini adalah janji Kristus. Aku akan memberikan kepadamu seorang parakleton. Ya. Sebuah pneumates aletheia, roh kebenaran,
Nah, roh kebenaran tidak selamanya nyaman. Sebabnya saudara-saudara, di dalam Roma yang kita baca ini disebut juga kamu hidup dalam, jika memang roh Allah, pneuma theon. Ya, jika kamu hidup dalam roh Allah, jika roh Allah diam dalam kamu, jika kamu hidup dalam roh, roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki pneuma Kristo, roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Artinya bahwa memang roh Allah vis-a-vis roh Kristus harus diam di dalam diri seorang sehingga dia bisa lepas dari kejahatan tersebut. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mau lewat saja. Orang sering mengatakan bahwa tanda Pentakosta adalah bahwa ada tanda-tanda unik ini. Tetapi sebenarnya dalam karunia-karunia roh, ya, bukan cuma soal bahasa, tapi karunia roh yang sesungguhnya adalah ketika dia menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Itulah karunia roh yang sesungguhnya. Dan kitab Roma adalah kitab favorit dari Martin Luther karena menjelaskan tentang bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Seperti kata Martin Luther, simul iustus et peccator. Kita pada saat yang bersama adalah orang yang dibenarkan dan juga orang yang berdosa. Selalu itu ada dalam diri kita. Nah, karena itu logika kehidupan dalam Roh Kudus seperti ini. Pertama, dosa. Nah, ini harus muncul. Harus muncul penjelasan soal dosa. Karena sekarang ini orang alergi mendengar dosa, saudara-saudara. Dia maunya dengar yang baik-baik saja. Dia nggak mau dengar tentang dosa. Tapi kalau kita mau memahami karunia, dia justru harus dimulai dari dosa. Dosa yang kemudian datang pada percaya pada Kristus. Lalu kemudian dalam Roh Kudus kita hidup. Dan pada akhirnya ketika hidup dalam Roh Kudus, kita terlihat dalam aksi siap menderita seperti Kristus. Nah, karena itu di dalam Roma saya agak membalik membacanya, urutan membacanya. Justru kita harus mulai dari Roma 8 ayat 12. Karena kemudian dikatakan, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kenapa? Karena itu yang disebut oleh Alkitab kita sebagai dosa. Dan Roma menjelaskan bahwa perjalanan dosa dimulai dari Adam dan diselesaikan oleh Kristus. Roma 5 mengatakan, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh satu orang, dosa masuk. Dan sebab itu, sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah ada. Dan itu sebabnya pada zaman itu, saudara-saudara, karena dosa ada sebelum Taurat, maka sesudah Taurat diberikan, manusia harus hidup di bawah Taurat. Dan ini adalah proses pengampunannya, saudara-saudara. Ini menarik sekali. Bahwa di dalam Taurat, pengampunan membutuhkan pertobatan. Coba lihat dulu. Jadi dalam perjanjian lama, saudara-saudara, biasanya ada penyesalan, pengakuan, permintaan maaf. Baru ada pengampunan, baru ada perubahan hidup. Dan ini ada pola yang digunakan dalam perjanjian lama. Tapi pola ini akan diubah ketika Kristus datang. Jadi ini pola dosa. Makanya orang yang tadi salah, kemudian minta ampun, lalu dia dosanya diampuni, lalu hidup salah lagi. Lalu dosa diampuni, lalu hidup salah lagi. Seperti itu prosesnya. Sementara itu saudara-saudara, dalam kehidupan baru kita dituntun oleh Roh Kudus. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Kenapa? Karena roh Kristus yang membangkitkan, roh Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kita. Dan karunia itu diberikan oleh Kristus, karena Kristus adalah anak domba Allah yang diberikan sebagai karunia kepada semua orang, dan karunia ini membawa kehidupan. Itu sebabnya ikatan dengan daging tadi, jika saudara-saudara hidup dalam Roh Kudus, dalam Kristus, harusnya
bisa diputuskan. Saya kasih lihat sekali lagi. Jadi di dalam Taurat pengampunan membutuhkan pertobatan. Tetapi kemudian melalui Yesus kita mendapat karunia itu bagi yang mau menerimanya tentunya. Dan karunia melampaui pertobatan. Dan ini diskusi panjang saudara-saudara. Diskusi panjangnya apa? Inilah diskusinya kenapa anak dibaptis dulu sebelum dia bertobat. Karena karunia pengampunan mendahului pertobatannya. Justru karena dia diampuni, hidupnya berubah. Saya ulangi ya saudara-saudara. Saudara-saudara di sini aliran gereja apa sih? Hah? Campur-campur ya? Baptisnya dewasa atau kecil ini? Ada kan dua-duanya ya? Nah, baptisan anak, ini saya ulangi sekali lagi. Dalam sakramen ada pengampunan dosa. Sakramen ada dua, baptisan kudus, perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus jelas sekali, apakah engkau mengaku engkau adalah orang berdosa, apakah engkau rela menerima pengampunan dosamu, mengakui di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Ada itu pertanyaan itu, betul? Siapa yang menjawab iya? Orang itu sendiri. Tapi dalam baptisan dia juga menerima karunia pengampunan dosa. Bertobat gak si anak? Ale Togar Togatorop. Ini nama seandainya. Hudibi ho di bagasan guarin de bata ama anak dotor di perbada. Saya membaptis kamu dalam nama anak Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ditanya nggak, apakah kamu mengaku dosa? Yang ditanya siapa? Orang tuanya. Apakah kamu akan membawa dia dan membesarkan dia dalam Kristus? Karena itu baptisan adalah tanda bahwa karunia Allah datang sebelum dia bertobat. Kemudian tergantung orang itu, dia mau follow up atau enggak, gitu bahasa bisnisnya. Ini barang udah dikasih, lu follow up enggak? Kesempatannya sudah diberi, karunianya sudah disampaikan. Mau follow up atau tidak? Makanya di beberapa gereja saudara-saudara, mereka mulai diskusi soal perjamuan kudus buat anak. Karena kalau baptisan tidak membutuhkan pertobatan, harusnya perjamuan kudus juga tidak membutuhkan pertobatan. Atau kalau dua-duanya membutuhkan pertobatan, jangan dibaptis waktu kecil. Tapi gereja kita nggak ada yang konsisten. Ada yang gereja baptis dewasa, pas perjamuan kudus ikut nggak anak-anaknya? Gitu kan? Lalu waktu dia meninggal, apakah dia dikubur sebagai warga gereja? Di mana identitas dia sebagai umat Kristus? Nah karena itu saudara-saudara, di dalam kitab Roma ini dikatakan bahwa ketika kamu menerima karunia itu, kamu kemudian dipimpin oleh Roh Allah. Itu sebabnya dalam baptisan saudara-saudara, baptisan anak, itu adalah karunia pemberian Roh Kudus kepada anak tersebut, supaya anak itu hidup dalam Kristus. Dan setiap orang yang bersama-sama dipimpin oleh Roh Kudus akan bersaksi bahwa dia adalah anak-anak Allah. Dan karena dia adalah anak Allah, dia kemudian dipanggil untuk menjadi hidup seperti Kristus. Dan panggilan ini bisa kita jelaskan, dosa, percaya pada Kristus, menerima karunia Roh Kudus. Dalam Roh Kudus kita menjadi anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah kita hidup dan siap menderita seperti Kristus. Menarik sekali, di sini tidak dikatakan selalu hidup dalam kemenangan, tapi juga harus siap menderita seperti Kristus. Itu sebabnya mengikut Kristus juga memiliki salibnya sendiri. Ini juga salah satu hal yang tidak terlalu populer saat ini. Mengikut Kristus punya salibnya.
Dan disinilah perbedaan kontras antara orang yang hidup dalam roh dan yang hidup dalam daging. Roma 8 memperlihatkannya, saudara-saudara. Keinginan daging adalah maut, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Ini dalam perikop yang tidak kita baca. Sementara roh mengatakan, keinginan roh adalah hidup damai sejahtera, roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika roh membangkitkan dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka roh itu juga akan diam di dalam dirimu. Sehingga bagaimana pertanyaan awal tadi tentang bahwa orang yang jahat dan yang baik sebenarnya bukan soal penilaian aksinya semata, tapi bagaimana dia hidup dalam Roh Kudus. Melalui kebangkitan kita menjadi menerima roh dan barui kita semua. Roh Kudus akan mengubah kita dari dalam, seperti Hulk yang ada dalam diri kita, belum tentu kita mau pakai. Kita sudah punya itu dalam diri kita. Jika saudara-saudara sudah pernah dibaptis, saudara-saudara memilikinya. Dan perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dalam roh kita melakukan sesuatu bukan karena diatur, tapi karena kita tahu itu baik. Karena Roh Kudus mengatakannya kepada kita. Dengan Taurat, seseorang diatur dari hukum dari luar. Dari roh, dengan roh, seorang diatur oleh dirinya sendiri. Karena roh itu diam di dalam dirinya. Saya ulangi. Ini bedanya, saudara-saudara, Bapak Ibu nyampah atau tidak. Tidak nyampah karena ditakut ditangkap polisi, sama tidak nyampah karena tahu itu tidak baik. Itu bedanya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Batam, banyak orang Singapurnya nyampah juga. Sudah pernah lihat orang Singapura nyampah belum di Batam? Tapi lucunya orang Indonesia kalau ke Singapura jadi bersih. Begitu kembali back to nature. Kenapa? Karena dia hidup berdasarkan aturan, bukan karena dari dalam. Seandainya kita hidup karena dari dalam, dia tidak cari yang mau menangkap dia. Kenapa orang tidak mencontek? Dalam Taurat, jangan kau berbohong. Tetapi kalau dalam Roh Kudus, kita tahu itu tidak baik. Roh itu sudah bicara dalam kita tanpa ada aturannya. Bukan karena nggak ketahuan. Nah ini yang susah saudara-saudara. Susah sekali saudara-saudara. Kita harusnya hidup karena didorong dari dalam. Karena bangkitan Kristus membuat kita dapat karunia, kita punya karunia roh Allah, lalu kita hidup dari dalam. Kalau kita sadar sendiri, kita patuh rambu lalu lintas bukan karena polisi. Bapak Ibu kalau ada polisi nerobos lampu merah enggak? Kalau ada polisi, kalau enggak ada polisi? Jadi tadi saya cerita soal rel kereta api di sebelah mana. Rel kereta api ini, disitulah pembuktiannya saudara-saudara. Di situ banyak orang terobos lampu merah kalau pagi. Saya kalau lampu hijau saya harus klakson. Karena banyak motor melintas di depan saya. Karena gak ada polisi. Tapi sekarang banyak juga gak takut sama polisi sekarang. Ada polisinya jalan aja dia. Tadi saya kesini, saya lihat ada orang melawan arah naik motor di depan rumah istana wakil presiden kan di situ. Dia lawan. Pas pampresnya bawa senapan, mundur. Langsung takut. Siapa yang nggak takut? Menteri pun nggak berani lewat situ. Menteri, kalau yang jaganya begitu. Coba nggak ada yang jaga, sudah diterobos. Sehingga kepatuhan yang muncul karena ketakutan itu bukan kepatuhan. Itu takut dihukum namanya. Jadi kalau saudara-saudara jadi orang Kristen karena takut ke neraka, there's something wrong with us. Harusnya kita jadi orang Kristen berlaku baik bukan karena takut ke neraka, tapi karena mengasihi Allah.
Kalau kita tahu korupsi itu jelek, kita tidak korupsi bukan karena takut tertangkap, tapi karena kita tahu korupsi itu merugikan semua orang. Kalau kita sadar, kita tidak buang sampah, bukan karena takut didenda, tapi ingin menjaga lingkungan. Dan ini saudara-saudara, saya pernah nonton ya, saudara-saudara nonton acara televisi. Jadi banjir lah di sebuah daerah, lalu reporter TV-nya, ini asli, reporter TV yang bertanya, "Ibu, Bapak kenapa kira-kira di sini banjir?" "Ya ini, banyak sampah di kali," katanya. Dia tinggal di pinggiran kali. Lalu, "Siapa menurut ibu Bapak yang harus membereskan ini?" "Ya harusnya pemerintah dong, ini udah lama gak diberesin, gak diangkat dan lain sebagainya." Saya gak tahu kenapa reporternya nanya, "Ibu kalau buang sampah kemana?" "Ya ke kali," katanya. Reporternya, hah? Gitu. Nggak bisa berkata-kata deh. Persis seperti itu. Jadi kalau kita, kenapa saudara-saudara, kalau anak-anak mungkin awalnya kita ajari, ayo ke gereja gitu ya. Kadang-kadang kita ancam, ayo gereja. Tapi kalau dia sungguh-sungguh kemudian berubah karena Roh Allah, dia akan menyadari, aku mau gereja karena aku mau belajar firman Tuhan. Bukan karena takut dilihat orang nggak datang gereja. Bukan karena ancaman dari luar. Dan itu yang membuat bahwa di dalam pemahaman kita tentang Kristus, the power within us, membuat kita berubah dari dalam. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa orang yang betul-betul punya perubahan dari dalam bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan dia akan bilang, ada sesuatu yang salah, saya mau mengubah hidup saya. Bukan kemudian jadi biasa karena tidak ada yang menangkapnya. Dan itu saudara-saudara, komunitas Batak diaspora di dalam banyak hal, mohon maaf, 1000 maaf. Kadang-kadang kalau saya ikut dalam berbagai kumpulan, komunitas Batak yang ada di kota 11-12 dengan komunitas Batak yang masih ada di daerah. Diskusi paling panjang tentang organisasi, politik, dan posisi. Panjang sekali diskusinya. Perpecahan kelompok terjadi karena apa? Siapa jadi ketua? Siapa jadi ketua, Ibu Bapak? Baru ganti pengurus, siapa pengurus periode berikutnya? Udah diskusi. Pemilu udah selesai, di grup masih diskusi. 02 dan 03. Ini masa yang mana ya? 01 ada juga mungkin ya. 01 ada juga ya. 01, 02 dan 03. Karena dukungan yang begitu kuat, orang leave group. Wah, dak toho beon gitu, keluar dia. Saya holat guarnisiodo na dibayat bayon gitu. Kalau enggak orang itu yang dikeluarkan. Atau yang halus bikin grup baru tanpa orang ini. Kalau ibu bapak sering kirim berita, lalu tiba-tiba grup itu tenang, mungkin sudah ada grup barunya. Dan ibu bapak yang dikeluarkan. Itu. Kenapa begitu? Karena perubahan harusnya datang juga dari dalam. Yang menarik adalah bahwa kadang-kadang hal-hal seperti ini terbawa ke dalam gereja. Dan gereja dianggap sebagai organisasi. Gereja bukan organisasi semata. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan dalam tubuh Kristus
yang pertama kita tanya adalah apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita mendengar suara Roh Kudus dalam hidup kita? Dan dalam hidup seperti ini, saudara-saudara, kita ditantang untuk membarui kehidupan. Dan di dalam Roh Kudus, harusnya kita bukan lagi memikirkan jabatan, tetapi kita memikirkan bagaimana kita bisa memperbaiki atau mendatangkan tanda kerajaan Allah di dunia ini. Kadang-kadang karena saya dulu lama tinggal di luar, saya lihat teman-teman yang di sana 11-12 juga dengan yang di Indonesia. 11-12-nya apa? Bikin komunitas Batak pecah dua. Ini namanya apa? Bonapasokit. Awalnya yang di sana, awalnya Bonapasokit. Pecahnya jadi halak kita. Jadi dong halak kita naso parbona pasogit. Adong parbona pasogit naso halak kita. Pecah dua. Tapi nggak apa-apa. Persekutuan Manado pecah 3. Jadi maksud saya harusnya dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan punya tantangannya yang tidak selalu enak. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia sewaktu-waktu akan keluar menguasai kita lalu mengatakan lakukan ini. Dan sebagai kesaksian saudara-saudara, terakhir tahun lalu waktu saya pengukuhan guru besar gitu ya tahun lalu, menentukan daftar undangan gitu ya, karena tempatnya terbatas lalu kami harus pilih A, B, C, D, banyak pertimbangannya gitu ya, siapa yang boleh dan siapa yang siapa yang mewakili apa dan boleh kita undang secara onsite atau online. Nah kemudian ada tiba-tiba dalam menyusun undangan seperti ini saudara-saudara, saya sering begini Bapak, jadi tiba-tiba seperti ada suara gitu bilang si ini gitu. Orang ini gak terlalu dekat dengan saya, bahkan kami belum pernah bertemu. Baru sekali ketemu online karena acara. Si ini gitu, ada suara gitu, si ini. Lalu saya agak, ngapain, untuk apa. Tapi saya tahu dia di tahun itu baru saja kehilangan putrinya. Putrinya yang nomor 2. 2 putrinya yang kedua meninggal, mendadak di Amerika Serikat. Dan dia harus pulang menjemput jenazahnya. Terpukul sekali. Saya belum pernah ketemu dia. Waktu putri meninggal dia kirim pesan sama saya. Dan saya waktu mendengar itu tidak ada orang tua yang harus kehilangan anaknya. Tapi itu yang terjadi. Dan kita tidak tahu apa misteri kehidupan ini. Lalu saya ingat nama dia. Saya belum pernah ketemu dia, saudara-saudara. Baru WA, lalu pernah acara online sekali. Lalu saya undang dia. Sampai ada orang nanya sama saya, teman dia yang adalah teman saya bilang, Bin, lu kok ngundang dia? Nggak tahu bang, tiba-tiba kepikir aja. Saya undang dia, dan dia datang. Dia nanya juga, loh kok bapak undang saya? Saya terhormat sekali, kok bapak undang saya? Terus saya bilang, nggak tahu pak. Ya undang. Waktu itu saya nggak bisa jawab ya, bilang saya undang aja. Kemudian akhirnya kami bertemu lagi di bulan Desember. Lalu saya bilang, disitulah baru bertemu. Lalu saya bilang, Pak saya undang bapak karena saya mendapat dorongan yang kuat karena putri bapak meninggal. Lalu tiba-tiba saya harus mengundang bapak. Lalu setelah itu di bulan Februari dia datang lagi ke rumah. Dan situ dia cerita. Dengan menangis dia cerita, ya saya waktu itu sedang sulit pak. Saya belum bisa melupakan putri saya. Akhirnya saya bermimpi beberapa kali. Saya lihat dia ceritakan mimpinya. Lalu dari mimpi itu dia ceritakan ke artis. Ada pelukis, lalu pelukisnya melukiskan sesuatu dari mimpinya gitu. Lalu dia bilang, ya di saat seperti itu tiba-tiba bapak undang saya.
Ya saya rasa itu penguatan juga dari Tuhan. Saya bilang, ya saya juga gak tahu Pak, kenapa saya undang Bapak, tapi ya kira-kira saya merasa gerakan untuk memanggil Bapak. Dan kadang-kadang Roh Kudus seperti itu, Ibu Bapak. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tiba-tiba kita didorong untuk melakukan sesuatu yang mungkin berat untuk kita lakukan. Kenapa berat waktu itu buat saya? Pertama, saya gak terlalu kenal Bapak ini. Yang kedua, ada orang lain yang tidak dapat jatah untuk duduk. Lalu yang ketiga, ada teman saya yang bilang, kenapa lu undang dia? Saya juga gak tahu, saya gak bisa jawab, tapi saya undang aja. Dan dari situ saya tahu bahwa kadang-kadang kita sering juga membuat Roh Kudus ini diam. Jangan ngomong dulu lah, belum saatnya. Mungkin ada di sini yang sedang dibilang, kapan kau jadi sintua, kapan kau jadi sintua. Janganlah dulu. Anon mai. Ada mungkin di sini, kapan kau jadi pengurus, kapan? Kalau di sini pengurus, adanya orangnya atau susah? Hah? Banyak atau nggak mau? Abadi? Oh iya, kapan kau nggak jadi pengurus gitu? Atau banyak sekali, mungkin di antara kita yang sedang mendiamkan suara Roh Kudus ini. Ampuni dia. Jahat kali ini, ngapain diampuni? Didiamkan, kita diamkan dia, karena dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan kalau kita mau hidup dalam Roh Allah, the power is within you. All you have to do is listen to that power. If you want to, you can listen to that power. Dan satu hal yang terakhir Ibu Bapak, tentang Bapak yang tadi, tiba-tiba dia nyumbang STT Jakarta. Dan saya gak tahu kalau dia orang kaya. Saya kira dia orang miskin. Saya sudah pernah dikunjungi oleh Pak Robert Pakpahan di luar negeri waktu saya studi di Belanda. Anaknya Christian menghubungi saya lewat Twitter waktu itu. Bang, saya mau ke Belanda seperti biasa. Orang ke Belanda saya siapkan SOP-nya, saya antarin ke sana, siapin duit, bawa makan pangsit dan lain sebagainya. Mahasiswa ke mahasiswa, saya udah siapin duit. Saya jemput Christian di Schiphol. Tiba-tiba dia bilang, "Bang, Bapak ikut ya?" Wah, bapaknya ikut. Saya langsung buka dompet. Cukup nggak nih? Gitu kan? Saya nggak tahu waktu itu, masih nggak tahu. Datang opung ini, gitu saya panggil opung. Bilang, gimana kabarmu pendeta? Baik opung gitu. Naik taksi lah kita ya katanya. Waduh, naik taksi hancur ini. Saya tunggu lah opung ya. Saya lari ambil uang dari ATM. Euro mahal, naik taksi mahal loh dari Schiphol ke Amsterdam. Ya Tuhan, itu aduh uang makanku berapa minggu itu. Langsung, saya ambil, tabungan menipis nih. Tapi oke lah, ini kan servis gitu kan. Ngapain sih opung ini, mungkin kopernya banyak gitu dalam positive thinking, naik taksi lah kami. Terus dia datang menuju Amsterdam. Amsterdam ini dia menginap di hotel yang di tengah, di dekat Dam Square gitu. Yang saya sering lihat tapi nggak pernah masuk gitu ya. Waktu kok nginep di sini? Siapa orang ini? Nah, gitu. Waktu saya mau bayar, kau jangan bikin malu aku kata opung. Aku yang bayar katanya. Ini siapa sih? Baru setelah itu ngobrol-ngobrol. Oh, pejabat pajak. Dan saya nggak pernah cerita sama opung itu karena saya malu. Baru tahun lalu saya cerita sama dia. Sebenarnya saya dulu udah nyiapin duit kata dia. Kau pun sok jago katanya. Dan saya mendampingi Christian bukan karena saya tahu dia siapa. Tapi karena ya temani. Karena itu be nice to everybody. Bukan karena posisi mereka dan dengar suara Roh Kudus itu. Ada orang-orang yang perlu kita tolong dan Roh Kudus akan bilang tolong orang ini. Dan pada waktu itu dengarkan. Karena mungkin Roh Kudus yang sama sedang bicara pada orang itu, tenang kau akan kutolong.
Dan dengan cara demikian Roh Kudus juga bisa bilang jangan lakukan ini karena itu kejahatan. The power is within you. Use it well. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk belajar. Mampukan kami untuk mendengar. Karena kebangkitan Kristus membawa karunia yang baru buat kami. Yaitu roh Allah. Roh Kristus. Roh penolong. Yang dikirim untuk menuntun kami hidup dan berjalan di dalam terang Kristus, hidup dalam roh, menjauhi keinginan daging kami. Dan kami tahu kami bisa karena roh-Mu akan mengingatkan kami. Jika kami menjadi lemah, ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami terus mensyukuri bahwa dalam kebangkitan Kristus kami sekarang punya kehidupan yang baru dalam anugerah. Terima kasih Allah. Berkati kami, terutama persekutuan komunitas Bonapasugit Diaspora dan Yayasan Bina Dunia dimanapun kami berada, baik yang mengikuti ibadah di sini maupun secara online. Tuhan mampukan kami untuk terus menjadi berkat bagi yang lain. Demikian juga untuk adik-adik kami di STT Trinity, Tuhan sertai mereka agar bisa studi dengan baik dan juga menjadi hamba-hamba Tuhan yang pergi melayani dan mengabarkan Injil kemanapun mereka akan Kau tempatkan. Bantu kami juga untuk terus memiliki perubahan, bukan perubahan dari luar karena aturan, tetapi perubahan dari dalam karena Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah, sertai kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Tapi sedikit cerita tentang lagu ini. Ketika persiapan latihan untuk Paskah Bonapasugit Diaspora di Istora Senayan 11 tahun, 10 tahun yang lalu. Almarhum Bang Segala hadir. Terus dia bilang, kita perkuat dulu lagu ini. Sehingga baris pertamanya kan Anak Allah Yesus namanya. Supaya lebih kuat kita ganti Allah utus Yesus putranya. Jadi biar tahu bahwa Yesus datang karena Allah Bapa utus. Kemudian juga baris yang keempat sebenarnya sempat kita diskusi waktu itu. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bang Sagala bilang itu koma itu. Kubur kosong banyak penyebabnya dan nggak harus membuktikan Dia hidup. Tapi kemana Yesus perginya? Ke hidup kita. Nah itulah kuatnya bunyi ref itu, gitu kata Bang Sagala. Kemudian diterjemahkan lah ini ke bahasa Bataknya. Di situ pertama kali ini ada bahasa Bataknya. Di Paskah Bonapasugit Istora 2013 kayaknya. 2013-2014. Karena itu biarlah firman yang disampaikan tadi, bagaimana Kristus yang bangkit itu membuat hidup kita berbeda. Karena Dia sudah bangkit. Kita nyanyikan pujian ini sebagai respon firman Tuhan. Utus. Allah utus Yesus putranya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Tuhan Yesus anak sasada, para siroha, parholongi. Roh Tuhan Yesus anak sasada, para siroha, parholongi. Mate ibana humohop hita rumah tano mani ai he Jesus Allah he Jesus Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari KOR KBD, Komunitas Subono Pasukit Diaspora. Sini
Terpuji nama Tuhan atas puji-pujian yang telah dinaikkan. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kantong yang diedarkan ada 2. Yang ungu untuk dana misi, kemudian yang kantong merah untuk operasional komunitas Bonapasuki Diaspora. Yang ungu untuk dana misi dan yang merah untuk pelayanan operasional komunitas Bonapasuki Diaspora. Mari kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan telah menganugerahkan segala-galanya buat kita. Kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Marolop-olop tondiki, ayenang ditobus Yesusi. Marolop-olop. Marolop tondiki, ayenang ditobus Yesusi. Aku sudah begemai, sailas roha kumandoki. Sonang ni tiki, lungjung pang Yesus hati. Londi nama ngajaria, karban malas di roha. Sonang ni tiki, lungjung pang Yesus hati. Hanya musik. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya Aku memberitakannya. ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kembali kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian dari saudara-saudari kita Purna Naposo 90 HKBP Menteng. Come celebrate Jesus and the Lord bless you and keep you.
Shalom. Horas Prof. Kita ketemu nanti tanggal 20 lagi. Moren. Horas. Ngapain sih purna kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti pendeta tadi Profesor khotbah. Mungkin ada suara Roh Kudus. Ketika seorang pengurus gereja nelpon saya, Bang kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi apa? Waktu Jumat Agung. Jam berapa? Jam 6 pagi. Kenapa? Nggak ada yang mau nyanyi kebaktian jam 6. Rupanya masalah di HKBP selalu begitu. Memilih jam-jam prime time. Jam 10, jam 3, jam 6 sore. Jam 6 pagi kosong. Mungkin karena Roh Kudus mudah-mudahan. Saya tergerak kemudian telepon nih orang-orang tua ini. Kita di atas 50 lah ini sama lah kita. Ya kan Lolita lolos 50 tahun. Kita masuk sekitar 90-an. Aku sendiri Morentoruan melatih mereka 91 sampai 2000-an. Ya, kira-kira itu jadi kami mulai nyanyi hari Jumat lalu. Jam 6 pagi. Bangun semua. Ada 30-40 orang ternyata bisa bangun. Jam 4 pagi berangkat dan sampai di gereja jam setengah 6. Paskah disuruh nyanyi lagi emang. Disuruh nyanyi lagi. Pokoknya kalau udah dikasih kecil rupanya ditambah lagi kerjaannya. Tiba-tiba datang undangan dari Ibu Jirihen ini, anggota kami. Nyanyilah, udah sering kan kami undang. Saya kebetulan ada Joyful Choir di Cibubur, ada alumni Kristiani UI. Tidak pernah memenuhi, mungkin dia kurang pintar merayu saya. Jadi akhirnya purna kita nyanyi yuk, kira-kira gitu. Jadi nggak sampai setengah ya kawan-kawan. Tapi malam ini, sore ini kita bersyukur boleh hadir, bernyanyi bersama-sama hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. The Lord bless you and come celebrate Jesus. Medley lagunya. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Shalom. Kami dari pengurus pertama-tama mau mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Amang Inang, saudara-saudara sekalian, atas kehadirannya di ibadah kita pada hari ini, ibadah komunitas Bonapasogi Diaspora pada tanggal 7 April 2024. Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Amang Inang, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, karena mungkin kami melihat banyak wajah-wajah yang baru ya, selain daripada Bapak Ibu yang mengisi acara tadi dari Purna Naposo 90. Mungkin kalau berkenan kami minta untuk berdiri supaya kami berikan aplaus bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang. Mari kita sambut dengan aplaus. Baik, terima kasih Amang Inang. Kami juga mau mengundang untuk kita semua, terutama kepada Amang Inang yang baru pertama kali hadir. Kita juga akan mengadakan ibadah bulanan awal bulan tanggal 5 Mei tahun 2024. Di sini juga jam 4. Pembicaranya nanti adalah Bapak Pelita Surbakti. Temanya jadikan semua bangsa muridku. Kami juga mau mengajak, begitu juga yang ada di live streaming, kiranya bisa juga mengikuti ibadah ini di bulan depan. Dan bagi kita semua mungkin bisa mengajak juga teman-temannya, karena masih banyak tempat yang kosong, jadi supaya kita ramaikan ibadah ini. Kami mau mengucapkan terima kasih untuk para pelayan pada hari ini, terutama kepada Amang Bapak Pendeta Profesor Binsar Pakpahan PhD yang sudah melayani sebagai pengkhotbah hari ini. Terima kasih Amang buat pelayanannya. Tuhan yang memberkati semua kegiatan Amang dan keluarga. Begitu juga kami mau mengucapkan terima kasih untuk pelayan kita yang mengiringi ibadah hari ini, seperti keyboardis kita, gondang maupun suling, ada Bang Tiroy, ada di gondang Alam Aritonang, dan ada Bonggut Sidaputar. Terima kasih buat pelayanan dan kesetiaan yang selama ini mengiringi kita di dalam ibadah KBD. Begitu juga dengan singers kita yang hari ini melayani kita hari ini, ada Devi Purba, Eva Huta Barat, dan Stefan. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Dan kepada MC kita terutama yaitu Bang Kawas Tarigan, terima kasih Bang untuk pelayanannya. Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga tadi mendengarkan kesaksian pujian, tadi ada dari Tiroy Siotang, dari STT Trinity, kemudian dari KBD, dan kita tadi sungguh menikmati pujian yang sangat merdu dari paduan suara Purna Naposo 90 NHKBP. Memang terlihat jam terbangnya ya, beda ya. Lagunya semangat, kalau kita lihat dari suara mungkin, kalau nggak kita lihat orang-orangnya mungkin masih muda-muda gitu kan. Tapi begitu kita lihat, waduh, suara yang begitu dahsyat. Terpujilah nama Tuhan, kiranya pelayanan Amang Inang, Bapak Ibu semua menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kami mau mengumumkan, telah dibuka penerimaan calon mahasiswa baru STT Trinity Parapat tahun ajaran 2024. Gelombang 1 sudah dibuka mulai Januari kemarin dan terbuka sampai sekarang. Kami mohon kalau ada Bapak Ibu yang punya saudara yang terutama yang tinggal di Sumatera Utara, mana tahu berminat untuk sekolah di STT Trinity Parapat, kita juga menyiapkan beasiswa dan
ada pemondokan, jadi tinggal di asrama. Jadi fasilitasnya ya kita mempunyai gedung yang cukup lumayan lah ya, artinya untuk belajar cukup lah gitu istilahnya. Nggak akan terganggu dengan para dosen yang sebenarnya secara dosen kita banyak gitu. Cuma mahasiswanya yang perlu kita sekarang lagi mau cari sebanyak-banyaknya, dan kita doakan kiranya tahun ini supaya kita mendapatkan mahasiswa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kiranya banyak yang tahun ini banyak yang rindu untuk mau jadi hamba-hamba Tuhan. Kemudian kami juga mau mengumumkan bahwa di bulan Agustus tanggal 5, tepatnya tanggal 5 tahun 2024 akan ada peluncuran buku dari Amang Pendeta Dr. Mangapul Sagala yang judulnya Hutang Injil. Nanti peluncuran buku ini akan dilakukan di GKI Guntur, gak jauh dari sini. Itu di daerah Menteng ini juga. Kira-kira dimulai kayaknya ini mulai pagi ya, jam 9.30 sampai dengan jam 11. Hah? Nggak jadi? Oh itu nggak jadi ya, karena saya dapat info dari pengurus, jadi itu nggak jadi ya? Oh udah, oke, maaf. Saya dapat info yang ini, karena infonya hari ini mendadak, jadi itu nggak jadi, maaf ya. Oke, mungkin itu aja, kita akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Allah untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa dan mendengarkan juga firman-Mu ya Bapa. Semua ini Tuhan karena kasih anugerah-Mu sehingga kami hari ini Tuhan bisa mendengarkan dan memuji, memuliakan Engkau. Biarlah ya Bapa ibadah kami ini Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami bisa diteguhkan Tuhan melalui pendengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya hamba-Mu Tuhan lebih lagi dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terutama di tempat hamba-Mu ini untuk melakukan tugasnya Tuhan yaitu di STT Jakarta Tuhan. Kami berdoa Bapa kiranya semakin banyak urapan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Begitu juga ya Bapa kami berdoa untuk para pelayan yang mendukung kegiatan ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati semua mereka ya Bapa di dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Terutama di dalam pelayanan mereka juga ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa dengan kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu selalu mengiringi kehidupan kami Tuhan. Kami tahu memang pergumulan hidup banyak Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan untuk menghadapi segalanya Tuhan. Karena Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan apabila kami berserah penuh kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan KBD, YBD, baik itu yang ada di sini Tuhan maupun di berbagai tempat Tuhan yang dilakukan Tuhan. Terutama kegiatan STT Trinity Tuhan yang saat ini sedang melakukan perekrutan Tuhan terhadap mahasiswa baru Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya proses perekrutan ini Tuhan bisa menjangkau banyak orang Tuhan. Sehingga banyak orang Tuhan mendengarkan dan punya kerinduan Tuhan bahwa ada STT Trinity di Parapat Tuhan. Kami menggugah juga Tuhan kepada orang-orang yang pernah mendengarkan tentang STT ini Tuhan, supaya mereka juga bisa mensosialisasikannya Tuhan, sehingga orang-orang yang belum pernah mendengar
ketika mereka mendengarkannya mereka punya kerinduan, Tuhan menggerakkan sehingga mereka juga bisa Tuhan menjadi bagian dari STT Trinity ini juga ya Bapak. Kami berdoa untuk para dosen Tuhan, para tenaga administrasi Tuhan, baik semua Tuhan yang mendukung kegiatan di sana. Begitu juga ya Bapak para donatur Tuhan. Karena tanpa bantuan, tanpa sokongan dari para donatur, para simpatisan Tuhan yang ikut Tuhan campur tangan di dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan maupun kegiatan pelayanan Tuhan dari STT ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa campur tangan mereka juga Tuhan gerakkan melalui tangan-tangan mereka Tuhan untuk membantu pelayanan dan kegiatan perkuliahan di sana ya Bapak. Terima kasih Bapak karena kalau kami diberikan kesempatan juga ya Tuhan untuk bisa melakukan pelayanan misi Tuhan, pelayanan kegiatan pos pelayanan Tuhan. Ada beberapa pos pelayanan yang dilakukan Bapak, terutama Bapak di Bonapasogid, baik itu di Samosir maupun di Toba Tuhan. Kami berdoa ya Bapak agar setiap rumah-rumah pelayanan yang ada di sana, biarlah Tuhan ini semakin bertambah dan melalui rumah pelayanan ini Tuhan banyak kelompok tumbuh bersama Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani di sana bisa sebagai saluran berkat ya Allah bagi jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat. Karena kami tahu ya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang di berbagai daerah yang mungkin mereka tidak terjangkau oleh berita-berita sukacita yang daripada Tuhan. Tapi melalui pos pelayanan ini Tuhan kami bisa Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang rindu untuk dilayani ya Allah. Kami berdoa Tuhan agar rumah pelayanan ini bisa semakin bertambah Tuhan dan alumni-alumni Tuhan yang ditempatkan di sana Tuhan pakai semakin lebih juga ya Bapak. Terima kasih juga ya Bapak untuk kesempatan kami sudah melewati proses Pilpres ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan dengan keputusan apapun yang sudah diputuskan oleh KPU Tuhan. Kami mau menyerahkan itu semua ke tangan-Mu ya Bapa, biarlah yang terbaik Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami tahu Tuhan tidak lepas, tidak kami percaya Tuhan bahwa doa-doa orang-orang benar Tuhan besar khasiatnya Tuhan. Karena kami tahu banyak orang berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah ya Bapa melalui kegiatan sekarang Tuhan yang sedang terjadi Tuhan, kami mau serahkan itu semuanya ya Bapa. Proses politik maupun proses apapun Tuhan untuk bisa nanti tercapai pemimpin yang Tuhan kehendaki Bapa. Biarlah itu semua terjadi Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk keamanan Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi Tuhan. Kami berdoa juga untuk masa-masa sekarang ya Tuhan, di mana saudara-saudara kami banyak melakukan ibadah mereka ya Bapa, dan sebentar lagi mereka akan merayakan hari kebesaran mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar semuanya ini Tuhan di bangsa dan negara ini Tuhan berikan kondisi yang kondusif Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita dan kehidupan berbangsa dan bertanah air di negara kami ini Tuhan berjalan dengan normal Tuhan. Kami berdoa untuk semua aparat keamanan Tuhan agar mereka tetap siaga ya Bapa di dalam tugas mereka untuk mengamankan negara ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa kalau hari ini Tuhan kami bisa mengumpulkan persembahan ya Bapa. Biarlah ya Bapa persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan bisa kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dan kembali ke kehidupan yang sesungguhnya. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk hidup menjadi saksi Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kita punya the mighty power in us. Karena itu lagu yang akan kita nyanyikan, hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya.
Baitnya yang ketiga berbunyi cukup kuat. Tenagamu sendiri tentu tak cukup lah. Karena itu mohon kuasanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah ini dan siap untuk diutus. Hai bangkit bagi Yesus. Yesus, mohon kuasanya. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa, bersiaplah Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah ke dalam kehidupanmu, pergilah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, kita bisa saling bersalaman. Dan pengurus menyediakan pojok keakraban, ada lapet sama kopi yang bisa kita nikmati di sisi sebelah kiri dari panggung ini. Ada lapet dan kopi, kita bisa meneruskan fellowship kita di sebelah kiri gereja ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Sekarang serafim kerubim pujilah.
rajamu. Hai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Konsumsi ada di sebelah kiri. Kita bisa lanjutkan fellowship kita. Di sebelah kiri adalah pet